Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Salsabila dari Prodi S1 Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta akan menjelaskan materi mengenai iman, ilmu, dan amal. Iman terkait erat dengan amal. Amal yang praktis itu merupakan tuntutan langsung iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal dan sia-sialah amal tanpa iman. Juga digunakan istilah-istilah lain untuk menunjukkan eratnya hubungan antara dua aspek ini, seperti takwa dan akhlak, tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Juga mengarah ke pengertian itu ialah keterkaitan antara sholat dan zakat, serta dari sudut komitmen kejiwaan takbir, bacaan Allahu Akbar di awal sholat, dan bacaan taslim Assalamualaikum pada akhir sholat. Iman secara bahasa berarti pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya disertai dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut, yang artinya dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Isi kandungan hadis tadi menjelaskan bahwa unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yakni yang pertama, pengetahuan hati, ma'rifatun bil qalbi. Berbicara tentang iman tentu berbicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang atau lazimnya disebut qalbu. Hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah satu di antaranya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman hatinya harus makrifat kepada Allah, mengetahui siapakah Allah itu, karena tanpa mengenal Allah, mustahil seseorang akan beriman kepada Allah. Yang kedua, pengucapan lisan, qaulun bil lisan. Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, seorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang ketiga, pengamalan dengan anggota badan. Wa amalun bil arkan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan Imam Ibnu Abdul Bar. Para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasannya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga berkata, hakikat iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, perkataan hati yaitu i'tiqad, dan perkataan lisan, yaitu perkataan dengan tentang kalimat Islam, mengikrarkan syahadat. Perbuatan juga ada 2. Yang pertama perbuatan hati, yaitu niat dan keikhlasan, dan yang kedua perbuatan anggota badan. Apabila hilang keempat hal tersebut, akan hilang iman dengan kesempurnaannya. Dan apabila hilang pembenaran atau tasdik dalam hati, tidak akan bermanfaat 3 hal yang lainnya. Materi yang kedua yaitu ilmu. Secara bahasa, ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab
Alima ya'lamu ilman, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia, yaitu Quran Surah Fatir ayat 28. Dalam pengertian syariat, ilmu yang benar adalah yang diperoleh berdasarkan sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang disebut juga ayat-ayat syariah, dan penelitian terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, yang disebut juga ayat-ayat kauniyah, melahirkan rasa ketundukan kepada Allah dan diamalkan juga. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan ilmu dan orang berilmu sangat istimewa, Allah Al-Quran juga mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu. Dalam hubungan ini, konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting, dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ilmu adalah warisan para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6297. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Jika seseorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah berfirman, "Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Quran Surah Toha ayat 114. Ini adalah dalil tegas yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama." Hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seseorang yang memahami tauhid dan pokok Islam, serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi halaman 21. Yang keenam, yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Menurut Quran Surah Fatir ayat 28 yang artinya, "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya atau jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun." Yang terakhir atau yang ketujuh, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Ta'ala berfirman,
Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Materi yang ketiga yaitu amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Menurut istilah, pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal saleh atau setiap perbuatan kebajikan atau kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah. Sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan ilmu-ilmu agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik, maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Misalnya pengembangan sains akan memberikan kemudahan dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga pengembangan ilmu-ilmu sosial akan memberikan solusi untuk pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Nilai suatu amal berdasarkan pada niat si pelaku, sebab demikianlah Allah Subhanahu wa taala menilainya, yakni amal dari niat seseorang hamba ada 3 jenis amal. Yang pertama, amal jariah, berarti perbuatan yang berkelanjutan. Nama lainnya yaitu wakaf. Pahala amal jariah tidak akan terputus walaupun pemberinya sudah meninggal, selama benda yang diamalkan tersebut masih memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Bila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, amal ibadah, berarti perbuatan pengabdian. Ibadah berasal dari kata abada, yang berarti melayani, mengabdi, dan menyembah. Perintah untuk beribadah terdapat dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak dijadikan jin dan manusia, kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Yang ketiga, amal saleh. Amal saleh meliputi semua perbuatan lahir maupun batin yang berakibat pada hal positif atau bermanfaat. Amal saleh bisa mencakup pengertian amal jariah dan amal ibadah. Ada beberapa perbuatan yang bisa merusak amal. Yang pertama yaitu riya, yaitu beramal bukan ditunjukkan kepada Allah tetapi kepada orang lain. Kedua, tasmi, yaitu menceritakan amalnya kepada orang lain dengan tujuan yang sama dengan riya. Yang ketiga, beramal ibadah dalam arti khusus namun tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, beramal dalam arti umum yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.